Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Bayamko. Saya dari Tadris Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah studi Al-Quran yang diberikan oleh Dr. Maimunah MA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembagian Al-Quran dan ayatnya. Menurut bahasa Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim, bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, yaitu 114 surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Muhammad SAW sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Adam dan terakhiri dengan Muhammad. Kata Quran disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran sendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang surah. Surah atau disebut dengan pagar adalah pembagian yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 114 surah dalam Al-Quran yang masing-masing dibagi lebih lanjut menjadi ayat. Panjang surah bervariasi, surah terpendek adalah Al-Kautsar. Sedangkan dia memiliki 3 ayat. Sedangkan surah terpanjang adalah Al-Baqarah. Dia memiliki ayat 286 ayat. Surah-surah juga diklasifikasikan menjadi Makkiyah dan Madaniyah, tergantung pada tempat dan waktu. Penurunan surah tersebut, surah-surah digolongkan sebagai Makkiyah jika kebanyakan atau seluruh ayatnya diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi. Digolongkan sebagai Madaniyah, Madaniyah yang diturunkan di Madinah setelah peristiwa hijrah. Surah At-Taubah, semua surah lain diawali dengan basmalah. Ayat dan surah diturunkan secara berangsur-angsur. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq, ayat 1-5. Urutan surah dalam Al-Quran tidak bersifat kronologis atau tematik. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul pengurutan surah dalam Al-Quran. Meskipun demikian, umumnya surah panjang terdapat di permulaan Al-Quran dan surah-surah pendek terdapat di bagian akhir Al-Quran, kecuali surah pertama, surah Al-Fatihah, disebut sebagai surah pembuka. Surah Al-Fatihah, pembukaan, disebut dengan pembukaan surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini memuat doa untuk memohon petunjuk dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut Al-Fatihah pembukaan karena dengan suara inilah dibuka dengan dimulailah Al-Quran, secara dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab. Merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, surah ini dinamakan pula Asbabul Matsani, 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya yang 7 dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ini dinamai dengan Fitatul Quran, puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebut dalam surah-surah yang lain. Sebagai contoh, kewajiban bagi umat muslim untuk puasa di bulan Ramadan, larangan riba, dan ayat terkenal ayat kursi, surah Al-Baqarah 256. Dan 3 ayat terakhir, ayat ini memiliki banyak sekali variasi topik seperti hukum-hukum serta kisah Nabi Adam dan Musa. Tema lainnya juga diangkat adalah ajakan bagi kaum musyrikin dan Yahudi Madaniyah untuk masuk Islam, karena mengingatkan mereka serta orang-orang munafik tentang nasib orang-orang terdahulu yang telah lalai. Sekarang penjelasan tentang surah Al-An'am. Al-An'am, binatang ternak, adalah surah ke-6 dalam Mushaf Al-Quran. Terdiri atas 165 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah karena hampir seluruh ayat surah ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'am, binatang ternak, karena di dalamnya disebut kata an'am dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dan surah ini juga dikemukakan hukum berkenaan dengan hewan
ternak tersebut. Surah ini memuat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lawan kesyirikan dan kekufuran, menegakkan tauhid, tanda-tanda pemahyuan, kerasulan dan hari kebangkitan. Surah ini juga membuat kisah Nabi Ibrahim yang memerintahkan umatnya untuk segera berhenti menyembah berhala dan beralih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan tentang penjelasan pembagian Al-Qur'an dan ayatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.